البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram tulis oleh Muhammad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam pembahasan kitab shalah. Di bab yang ke-7, bab sifat salat. Dan disebutkan hadis seorang yang salah salatnya, kemudian Nabi memberikan penjelasan tentang salat. Demikian juga hadis Abu Humaid tentang tata cara mengangkat kedua telapak tangan ketika takbir, yaitu sejajar dengan apa? Dengan pundak, atau paling tingginya di Abu Wa'il radhiyallahu anhu, yakni sejajar dengan telinga, atau di antara keduanya. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian tata cara duduk ketika tasyahud, dan kita sebutkan. Kemudian juga masih dalam bahasan doa istiftah. Di antara hadis Abu Hurairah yang biasa kita baca insyaallah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada dijelaskan. Berikutnya di antara doa istiftah setelah takbiratul ihram, doa yang lain adalah hadis nomor 6. Hadis nomor 255 dalam buku ini. Wa Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, isi sahih ya. Walaupun Ibnu Majah menyebutkan mengkote sebagainya, tapi ada penguatnya. Bisa kita baca. Ini doa istiftah yang paling mudah, ya di antara yang mudah. Allahumma ba'id baini agak panjang. Ya. Tapi itu tidak kita baca. Khususnya ketika sholat wajib. Ada ini termasuk zikir juga, doa istiftah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqul, sesungguhnya beliau mengatakan, ya. Berarti ini mauquf, ya demikian disebutkan. Tapi boleh kita untuk membaca dengan doa ini. Belum baca subhanakallahumma wa bihamdik, tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doa seperti ini kan hukumnya rafa. Yang hukumnya dari Nabi SAW, bukan namanya dari istiadat beliau. Ya demikian. Ulang. Ini subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Dan dengan pujianmu, tabarakasmu, maha suci engkau, maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan yang benar selain ini. Orang Muslim berarti Imam Muslim bisa dimengkotai dengan sanad yang disebutkan mengkotai, ya, sebagian memperbincangkan demikian. Warwahu Daraqutni, Imam Daraqutni meriwayatkan mausulan, yakni bersambung, mauqufan, bersambung yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mauquf yakni berhenti di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini boleh termasuk yang zikir-zikir yang bisa dibaca jika seseorang selesai takbiratul ihram. Sebutkan bahwa Abu Lubabah tidak mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga sebagian mengatakan dari sini muqatif, ya demikian. Tetapi Imam Daraqutni menyebutkan dengan sanad yang sahih, ya demikian. Kemudian juga di jalan yang lain. Jadi ini muqatif kenapa? Karena ada sebab Abu Lubabah tidak mendengar dari Umar, tapi ada dari riwayat Imam Daraqutni, ya dengan sanad yang sahih. Ya demikian. Boleh kita baca dengan doa ini juga. Nah ini di antara doa-doa yang lain, ya, yang dibaca. Kemudian berikutnya untuk membaca ta'awudz. Dan ta'awudz alam yang tepat adalah sebagaimana datang di Al-Qur'an.
fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah isti'adzah, ya isti'adzahlah dari syaitan ar-rajim. Ya, ar-rajim ini marjum. Ya, itu yang kita sebutkan. Adapun di sini ulama adalah dhaif. Hadis nomor 7, ya ketika sebelum baca Al-Fatihah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun lafaz ini dhaif ya. Wa nahwahu, dan semisalnya Nabi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an indal khamsah. Marfu' ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat sampai kepada Nabi di sisi yang 5, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i serta Imam Ahmad. Wa fi di dalamnya ada bahkan yaqul ba'da takbir, beliau mengatakan setelah takbiratul ihram membaca ta'awudz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Syaitan Musayyid di sini. Tapi ulama adalah dhaif. Semoga ya bin Sa'id membicarakan tentang Ali bin Ali. Ya, semua di sini. Ya, dhaif. Kemudian juga semuanya mursalnya Hasan Al-Basri. Paham? Ini dhaif ya. Tapi saya benar Musayyid di sini. Tapi cukup bagi kita sebelum Al-Fatihah membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah gitu. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Makna ar-rajim bisa ditulis ar-rajim ini bahasan fa'il, ini maf'ul marjum. Apa marjum? Yang dirajam, yang dilempar batu. Kenapa demikian? Saya mengatakan ya ini faedah insyaallah bahwa dia seperti ini yurjam bil hijarah. Ya dia seperti ini seakan-akan dia dilempar dengan batu-batu. Seperti apa? Karajmihi bin nujum. Indah istimah, ya, yaitu karena dia dilempar dengan bintang-bintang ketika mencari kabar di langit itu. Paham? Jadi ar-rajim di sini yang dirajam ini yang dilempar dengan batu-batu sebagaimana dilempar dengan bintang-bintang ketika mencuri kabar di langit. Ya. Wa ja'alna sama dunya masabi wa ja'alna rujuman lisyayatin. Wa ja'alna rujuman lisyayatin. Kami jadikan ya maksudnya sama dunia bimasabiha wa ja'alnaha, kami jadikan ya bintang-bintang itu rujuman sebagai sesuatu yang digunakan untuk melimpah bagi setan-setan ketika dia mencari kabar di langit. Ini makna rajim, yakni yang dirajam, yang dilempar dengan batu sebagaimana dia itu dilempar dengan bintang-bintang ketika mencari kabar di langit. Atau makna yang kedua sebenarnya lebih ubaid di Gharibul Hadis. Ini biasa yang kita ketahui ya kan, terkutuk. Aku belum pada Allah dari syaitan yang terkutuk kan gitu. Maksudnya terkutuk di sini matrud. yakni terjauh, terusir. Anil khairat, dari kebaikan itu. Ar-rajim yakni matrud. Maksudnya demikian. Ini terusir dari kebaikan. Wa an manazilil mala'il a'la, dan dari tingkatan majelis yang tinggi, majelis para malaikat. Karena dia bermaksiat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia diusir dari keadaan yang mulia. Ini makna ar-rajim. Makna yang kedua itu matrud, terjauh dari kebaikan dan terjauh dari kedudukan yang mulia. Ini makna ya. Karena kita kan cuma artikan aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Makna terkutuk di sini adalah apa? Terjauh dari kebaikan. Kenapa demikian? Karena tadi dia sudah melakukan kemaksiatan sehingga dia dijauhkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kedudukan yang mulia bersama dengan para malaikat. Demikian juga Nabi Adam juga dia turun ke bumi. Ya, ini mana? Jadi bagaimana apakah kita baca doa ini? Ya, doa ini a'udzubillahi samil alim, aku berlindung kepada Allah. Bisa diartikan di situ as-sami, zat yang mendengar, al-alim, zat yang mengetahui, minasyaiton, dari syaiton, ar-rajim. Ya tadi rajim sudah sebutkan, yang terjauh dari kebaikan. Atau tadi dilempar dengan rajim, marjum, dilempar dengan batu-batu, dilempar dengan batu-batu ini dengan bintang-bintang. Kemudian sambungannya ya min hamzihi, sebagai Imam Sunani, hamz yaitu apa? Junun, gilanya syaitan. Wa nafkhihi, dengan nun
Ya ini apa? Kibr, sombongnya setan. Bisa ditulis hamz tadi adalah apa? Gila. Nafkhun yaitu kesombongan. Nafsihi dengan sa, al-murad asyair, syairnya itu. Itu maknanya. Tapi kita cukup dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ingin misalnya dari sini ya. Itu. Maka di sini setelah kemarin kita sebutkan ya, kita ulangi lagi tentang masalah rukun-rukun salat. Maksudnya kemarin disebutkan ada 12 ya. Sebulan ada 12. Yang sudah kita sebutkan yang pertama berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian rukuk 4. Kemudian i'tidal, ya berdiri dari rukuk, kan. Kemudian ke-6 sujud, ke-7 duduk di antara dua sujud. Sudah ditulis ini. Ini rukun. Kalau ditinggalkan tidak sah salatnya dan tidak bisa diatasi dengan sujud sahwi, tidak bisa. Duduk di antara dua sujud, kemudian ke-8 tasyahud akhir dan duduknya itu. Ya. Kemudian yang ke-9 salat pada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 tumakninah, harus meletakkan di posisi tulang masing-masing, tenang. Yang ke-11 salam. Yang ke-12 tertib. Ini. Di situ ada wajib, bisa ditulis wajibati sholah. Ya, kalau kemarin itu rukun. Rukun kalau ditinggalkan lupa membaca Al-Fatihah bagaimana? Maka satu rakaatnya itu hilang semua. Dia harus mengulangi satu rakaat. Dan sujud sahwi. Ya. Demikian juga lupa sujud namanya. Maka satu rakaat semuanya batal. Untuk kemudian diganti. Masih batal ini untuk diganti. Kemudian yang wajib ini kalau ditinggalkan ya, kalau dia lupa, maka tidak perlu diulang. Tetapi cukup apa? Melakukan sujud sahwi. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis, ya, waktu itu beliau lupa salat awal, langsung berdiri rakaat ketiga. Maka kemudian beliau sebelum beliau salam, ya di rakaat yang terakhir beliau apa? Sujud sahwi. Ini menunjukkan apa? Kalau meninggalkan yang wajib tasyahud awal, meninggalkan itu tidak sengaja, maka cukup sujud sahwi. Ya itu. Kalau dia sengaja berdosa. Ya. Tapi sholatnya tidak batal. Paham? Tapi kalau dia lupa, ya cukup sujud sahwi. Wajibnya disebutkan di sini ada 6. Bisa ditulis takbir. Takbir intikal bukan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu apa? Rukun. Kalau antum tidak baca Allahu Akbar takbiratul ihram yang pertama itu sholatnya enggak sah. Ya. Tapi kalau takbir berpindah-pindah itu dari berdiri kemudian rukuk, ya, antum tidak membacanya, lupa umpamanya, maka cukup sujud sahwi. Sengaja berdosa. Ya. Dan sholat tidak batal. Ini takbir. Takbir itu antara sujud kemudian duduk di antara sujud, takbir intikal dan takbir berpindah. Kemudian kedua, sami Allahu liman hamidah, ucapan sami Allahu liman hamidah. Yaitu kalau imam atau sholat sendirian. Kalau sholat bersama dengan imam tidak mengatakan sami Allah, paham? Kalau kita sholat dengan imam tidak perlu mengatakan sami Allah. Tapi kalau sholat sendiri, ya sami Allah liman hamidah. Ya, atau menjadi imam demikian. Yang ketiga yang wajib apa? Zikir ketika rukuk. Rukuk itu tahu, setelah berdiri baca Al-Fatihah, surat kemudian rukuk. Itu harus wajib untuk membaca zikir subhana rabbil adzim atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, kan itu. Bagaimana kalau lupa? Sujud sahwi. Bagaimana kalau sengaja berdosa? Ya wajib membaca zikir rukuk. Kemudian yang keempat tasbih ketika sujud subhana rabbil a'la. Nah itu zikir ketika sujud itu wajib. Yang kelima duduk di antara dua sujud, zikirnya duduk di antara dua sujud. Zikirnya kalau duduk di antara dua sujud itu rukun, kalau kita tinggalkan ya batal salatnya. Tapi ini zikirnya Rabbighfirli paling minimal 1. Ya, itu. Ada juga Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebenarnya usahakan di sini.
Boleh nggak apa baca itu? Yang penting Rabbi Kuli. Kemudian yang keenam, tasyahud awal. Paham? Tasyahud awal dan duduknya itu. Ini yang wajib. Misalnya dulu